Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang satuan molaritas, yang ini berkaitan dengan laju reaksi. Dan saya telah jelaskan sedikit tentang laju reaksi, di mana contohnya itu seperti reaksi kembang api, kemudian juga reaksi besi berkarat, nah seperti itu. Nah, untuk definisi laju reaksi sendiri, jadi laju reaksi itu diartikan sebagai kecepatan reaksi, berkurangnya mol zat reaktan atau bertambahnya mol zat produk dalam liter larutan tiap satuan waktu. Nah, yang dimaksudkan dari satuan waktu di sini itu bisa berupa sekon, tapi pada umumnya sekon ya, atau mungkin menit, atau mungkin jam, jadi tergantung dari yang diketahui pada soal. Nah, sedangkan di sini dinyatakan bahwa reaktan itu jumlahnya akan selalu berkurang, dan untuk produk itu jumlahnya akan selalu bertambah. Makanya kalau pada kelas 10 saya pernah jelaskan tentang MBS, di mana kalau produk pada saat mula-mula dia belum dapat terbentuk. Nah, nanti pada saat dia bereaksi maka dia akan bertambah. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk umumnya satuan laju reaksi itu adalah molaritas per sekon. Makanya kemarin kita sudah bahas tentang molaritas. Nah, ungkapan laju reaksinya diberikan sebagai berikut. Misalnya ada reaksi seperti ini, di mana huruf kecilnya ini sebagai koefisien ya. Jadi A, B, C yang huruf kecil ini koefisien, sedangkan B, C, D yang huruf kapital itu adalah zatnya. A dan B di sini itu adalah reaktan, sedangkan C dan D ini adalah produk. Seperti definisi laju reaksi bahwa reaktan itu selalu berkurang dan produk itu selalu bertambah. Nah, sehingga di sini saya berikan tanda minus untuk reaktannya dan plus untuk produknya. Dan untuk ungkapan laju reaksi sendiri, itu laju reaksi bisa disimbolkan dengan V atau dengan R, di mana R itu dalam bahasa Inggrisnya adalah rate. Atau V ya, velocity ya, untuk bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian untuk persamaannya, dia menggunakan seperkoefisien. Seperkoefisien seperti satuannya ya, dia pakai molaritas. Jadi yang di atas ini delta konsentrasi atau perubahan konsentrasinya tiap satuan waktu. Nah, ini per delta T. Jadi selalu seperkoefisien. Jadi kalau andai kata misalnya A itu koefisiennya 2 menjadi B, maka untuk persamaan laju reaksinya atau ungkapan laju reaksinya adalah min 1/2 delta konsentrasi A per delta T. Seperti itu ya. Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Apabila diketahui dan pastikan kalau ada persamaan reaksi harus setara. Jika diketahui N2 plus jika diketahui N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan laju pengurangan N2 dan H2 apabila diketahui laju pembentukan NH3 sebesar 0,5 molaritas per sekon. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan persamaan untuk seperti stoikiometri yang pernah saya ajarkan di kelas 10. Kalau misalnya di sini dia 0,5, pada NH3-nya 0,5 dengan koefisien 2, maka untuk mencari laju N2, sepertinya saya, biar terlihat lebih jelas, saya taruh di bawah sini ya. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui laju N2, maka koefisiennya N2 ini kan 1, walaupun tidak ditulis ya. Jadi 1 per koefisiennya NH3 yang diketahui 1/2 kalikan 0,5. Nah, begitu juga dengan laju pengurangan H2. Jadi kita sebenarnya abaikan aja yang ungkapan laju reaksi sebelumnya. Sepertinya lebih mudah untuk berpikirnya dengan cara yang stoikiometri yang pernah saya ajarkan itu. Jadi karena yang ditanyakan ini adalah H2-nya, berarti kita tulis koefisiennya H2 yaitu 3 per koefisiennya NH3 yang diketahui kali 0,5. Nah, nanti hasil yang didapatkan satuannya adalah molaritas per sekon.
Nah, bagaimana kalau soalnya yang B? Apabila ke dalam ruang ada volumenya, kemudian ada mol gasnya, masing-masing zat, dan membentuk 6 mol NH3. Di sini juga dikatakan H2-nya itu berlebih. Artinya nanti H2-nya bakal ada sisa. Nah, untuk soal yang seperti ini, maka kita tulis dulu reaksinya. Lalu kita buatkan MBS. M, B, kurang bawah ya, S. Nah, yang diketahui untuk mol N2 dan H2-nya, H2-nya berlebih ya. Untuk mol mula-mula N2-nya itu adalah 3 mol. Maka di sini 3, di sini kita tidak tahu. Nah, kemudian NH3 yang terbentuk adalah sebanyak 6 mol. Ingat pada saat mula-mula produk NH3 itu belum terbentuk. Ini 6 mol. Nah, jadi kita bisa dapatkan untuk yang N2 dengan H2, maka di sini kita dapatkan 1/2, 1 per koefisiennya NH3 ya, dikali 6, nanti sama dengan 3, sedangkan yang H2, yang H2 3/2 kali koefisien, kali molnya NH3, yaitu sama dengan 9 ya. Oke, kemudian, nah masing-masing satuannya ini kan mol. Ini mol, ini mol. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah laju. Nah, seperti sebelumnya ya. Kalau laju itu berarti satuannya harus molaritas. Kalau molaritas itu kan N per V. Nah, N itu adalah molnya di sini untuk N2 ya. Saya kasih contoh yang N2 itu kan 3. Jadi 3 per volumenya tadi berapa? 2 liter ya, dibagi 2. Nah, 3/2 itu hasilnya berapa? Kemudian dia membentuknya, mohon maaf, di sini saya lupa mencantumkan waktunya ya. Jadi mungkin di sini kita tulis saja selama 10 detik. Misalnya 10 detik. Berarti nanti 1,5 ini kita dapatkan itu dibagi 10 lagi. Sehingga nanti akan kita dapatkan 0,15 molaritas per sekon untuk laju yang N2. Begitu juga dengan H2, begitu juga dengan NH3. Nah, jadi yang kita gunakan itu bukan sisanya. Ini kan sisanya habis. Kalau ini kan sisanya kita tidak tahu ya, X-min 9 mol. Lalu kalau yang ini kan tetap 6 mol. Jadi yang kita gunakan, karena namanya laju reaksi, itu adalah fase pada saat bereaksinya. Jadi mol yang kita gunakan hanya mol bereaksi. Jadi nanti 3/2, terus kemudian ini 9/2, baru nanti bagi 10. Ini 6/2, baru bagi 10 lagi. Seperti itu ya. Nah, silakan mengerjakan latihan 1 ini dan menjawabnya di kolom komentar seperti biasa. Oke, kemudian untuk order reaksi, apa itu order reaksi? Itu adalah banyaknya faktor konsentrasi. Jadi ini berhubungan dengan konsentrasi ya, yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, artinya di sini konsentrasinya reaktan ya yang dimaksudnya. Ini kurang konsentrasi reaktan ya. Persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan, nah karena di sini ada persamaan reaksi di mana A dan B ini adalah reaktan, maka persamaan lajunya seperti ini. Jadi yang digunakan itu hanya reaktan aja. Jadi C-nya diabaikan. Dan yang memiliki orde itu juga hanya reaktan. Dan orde itu bukan koefisien. Jadi kalau misalnya di sini 2, belum tentu di sini 2. Kalau seandainya Ibu ternyata sama, nah itu berarti kebetulan saja kalau sama ya. Jadi bukan berarti dia adalah koefisien. Nah, kemudian untuk K ini apa di sini? K itu adalah konstanta. Nanti akan saya terangkan bagaimana cara mencari konstanta. Dan V itu sama dengan 1/T, seperwaktu. Nah, nanti akan ada di slide berikutnya ya, apa itu maksudnya V sama dengan 1/T. Nah, lalu untuk orde sendiri itu macam-macam. Ada yang sebenarnya orde itu ada yang bentuk pecahan, bahkan bilangan negatif pun ada. Tapi untuk di tingkat SMA, kalian hanya mempelajari 3 orde, yaitu
orde 0, orde 1, dan orde 2. Dimana kalau digambarkan grafik, ordenya seperti ini. Kalau orde 0, dia lurus. Artinya di sini lajunya itu tidak akan berpengaruh seberapa besar konsentrasinya. Jadi kalau misalnya ini konsentrasi, katakanlah ini M ini saya ganti dengan A. Nah, di sini kan ada A ini. Jadi ternyata ordenya X di sini itu sama dengan 0. Nah, artinya kalau misalnya A konsentrasinya saya ganti awalnya dia 0,1, jadi saya tambahin jadi 0,2, atau saya tambahin jadi banyak 5M. Misalnya 5 molaritas, dia tidak akan mempengaruhi laju reaksi, maka laju reaksinya akan tetap, makanya grafiknya lurus. Nah, sedangkan kalau grafik orde 1, dia akan sebanding. Makanya grafiknya seperti ini, kemudian kalau orde 2, 2 kali lipatnya. Jadi naik seperti ini ya, untuk grafiknya. Cara menentukan orde reaksi. Nah, di sini saya sediakan 2 tabel. Perbedaannya itu adalah di kolom yang paling ujung, yaitu kalau ini yang diketahui adalah kecepatan reaksi atau laju reaksinya, kemudian kalau ini yang diketahui adalah waktunya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kita fokus dulu ke tabel yang A, orde reaksi A. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mencari orde reaksi A, maka B-nya harus kalian bikin tetap. Maksudnya bagaimana? Jadi ternyata B yang tetap itu artinya angkanya sama. Oh, dia ada di percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi nomor ini menandakan percobaan ya. Dia melakukan percobaan 4 kali, sebanyak 4 kali. Mereaksikan antara A dan B. Nah, ternyata yang percobaan 1 dan 2 itu B-nya tetap. Jadi kita bisa tuliskan 0,1 per 0,2 untuk mencari yang A ya. Pangkat X, katakanlah A itu ordenya X sama dengan 4 per 8. Kita pakai ini ya, 4 per 8. Nah, ini kita sederhanakan, ini jadi 1, ini 2, ini 1, ini 2. Nah, ternyata 1/2 pangkat X itu sama dengan 1/2. Nah, karena 1/2 ini itu adalah pangkat 1, maka ini coret, X-nya akan ketemu 1. Jadi kita sudah peroleh X-nya adalah sama dengan 1. Nah, lalu kita coba cari yang orde B, jadi orde A tadi jawabannya 1 ya. Kalau orde B, itu yang sama adalah percobaan 1 dan 3 boleh, atau kalian mau coba pakai percobaan 2 dan 4 juga boleh. Di sini saya ngambil salah satu aja, yaitu saya ngambilnya 1 dan juga 3 ya. Jadi saya pakai 4 dan 16. Nah, 1 dan 3 hasilnya akan sama kalau kalian pakai yang 2 dan 4. 1 itu sudah saya sederhanakan ya. 0,01 per 0,02 pangkat Y, sekarang Y sama dengan 4 per 16. Kita sederhanakan, ini 1, ini 4, ini 1, ini 2. Jadi 1/2 pangkat Y sama dengan 1 per 4. Nah, bagaimana caranya supaya si 1/4 ini itu menjadi 1/2. Nah, 1/4 ini menjadi 1/2, maka 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4? Yaitu 1/2 pangkat 2. Kan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini 1/2. Supaya apa dijadikan sama dengan yang sebelah kiri? Maka supaya bisa dicoret. Nah, seperti ini. Maka akan diperoleh Y-nya sama dengan 2. Jadi orde reaksi B itu adalah 2. Kalau tadi orde A-nya itu 1, orde B-nya 2, maka akan diperoleh orde totalnya itu adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana yang D, persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksi itu sama dengan, jadi V sama dengan, seperti tadi, konstanta kali konsentrasi karena zatnya A, pangkat karena orde reaksi A itu adalah 1, jadi A pangkat 1 tidak perlu ditulis, kali konsentrasi B pangkat 2. Seperti ini persamaan laju reaksinya. Nah, yang E, harga tetapan.
Nah, harga tetapan ini bagaimana cara mencarinya? Ini saya hapus dulu. Nah, untuk harga tetapan kita bisa memilih salah satu reaksinya. Kita mau pilih misalnya, kita mau cari konstanta, kita misalnya pilih percobaan 1. Kita ambil salah satu aja, percobaan 1, yaitu kita masukkan V, di mana V-nya di sini diketahui adalah 4. 4 sama dengan K kali 0,1 pangkat 1 ya tadi ya. Pangkat 1 kali 0,01 pangkat 2. Nah, maka nanti diperoleh K sama dengan, saya langsung pindahkan ruas, 4 per, ini 0,1, biasanya saya jadikan 10 pangkat min 1. Yang ini 10 pangkat min 2, pangkat 2. Kalau di total, maka akan jadi 10 pangkat min 5. Min 5-nya pindah ke bawah. Sehingga didapatkan 4 kali 10 pangkat 5. Nah, bagaimana dengan satuannya? Kalau satuan untuk konstanta, kalau selama ini kan kalian memahami bahwa konstanta itu tidak memiliki satuan. Nah, khusus untuk laju reaksi ini, dia punya satuan. Kalau laju reaksi itu satuannya molaritas per sekon, maka untuk untuk yang konsentrasi, ini molaritas, kalau ini molaritasnya jadi molaritas pangkat 2. Kalau di total, maka molaritasnya yang sebelah kanan itu akan menjadi molaritas pangkat 3, yang ini molaritas per sekon. Nah, kalau dicoret, ini sisa 2, maka untuk satuannya 1/m pangkat 2 kali sekon, atau molaritas pangkat min 2 S pangkat min 1. Jadi jawabannya ini ya, 4 kali 10 pangkat 5, atau kalian boleh tulis 400.000, molaritas pangkat min 2 S pangkat min 1, atau per molaritas pangkat 2 S pangkat min 1. Tuh. Sebenarnya ada cara cepatnya untuk menentukan harga tetapan, karena biasanya di soal itu kalian langsung ditanyakan harga tetapan tanpa perlu kalian harus menghitung sebanyak ini. Nah, tipsnya adalah kalian menghitung orde totalnya dulu. Misalnya, orde totalnya itu adalah kalian total 4. Orde total loh ya. Jadi orde hasil pangkatnya yang sudah ditambahkan, bukan pangkat masing-masing, pangkat setelah ditambahkan. Misalnya 4. Maka 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Ya, jadi orde satuan dari tetapannya itu adalah M pangkat min 3 S pangkat min 1. Nah, kemudian kalau ordenya misalnya orde 1. Kalau orde di totalnya sama dengan 1, maka kalau 1 kurang 1 kan hasilnya 0. Maka M-nya tidak ada, satuannya hanya S pangkat min 1. Seperti itu ya. Oke, bisa ya dipahami. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil K-nya tadi 400.000, maka itu digunakan untuk menghitung yang F. Yang F, maka dia laju sama dengan konstantanya tadi 400.000. Ya. 400.000 dikali, nah itu jika konsentrasi kedua reaktan 0,1. Berarti 10 pangkat min 1. Pangkat 1 sama 10 pangkat min 1 pangkat 2 sesuai orde yang tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di total jadi 10 pangkat min 3 sehingga 4 kali 10 pangkat 2 atau jadinya 400 molaritas per sekon. Sudah paham untuk tabel pertama ya? Nah, kalau untuk tabel kedua bagaimana? Tabel kedua ini sebenarnya sama aja, tabel yang sebelah kanan ini ya. Tabel yang sebelah kanan ini jadi oke. Ya, tabel yang sebelah kanan ini yang diketahui itu adalah waktu. Jadi kalau waktu itu kebalikannya. Nah, kalau misalnya kalian di sini untuk mengetahui orde yang B, kalian menggunakan percobaan 1 dan juga percobaan 2. Nih ya. Karena yang sama itu adalah
atau konsentrasi yang tetap itu adalah percobaan 1 dan 2, maka 0,01 per 0,02, ini kita pakai yang ini, pangkat X sama dengan, nah bukan 128 per 64, tapi 64 per 128, seperti itu. Begitu juga yang satunya nanti. Kalau misalnya mau cari orde yang A, berarti kan kita pakai percobaan 1 dan percobaan 3. Maka nanti bukan 128 per 32, namun 32 per 128. Bisa ya kalian coba sendiri. Nah, nanti akan ada yang berbeda ketika mencari harga tetapan. Perbedaannya itu di yang diketahui. Kalau tadi kan kalian tinggal memasukkan V-nya di sini itu adalah 4 ya. Langsung kalian masukkan 4, lalu kalian masukkan yang ini. Nah, nanti kalau misalnya yang diketahui waktu, maka V-nya itu akan sama dengan seperti saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Jadi yang dimasukkan ketika kalian mengambil, misalnya kalian ngambil percobaan yang keempat deh. Yang keempat berarti 1 per 16 sama dengan K, itu yang mau kalian cari, 0,02, nanti kalian dapat ordenya berapa, sama 0,04 pangkat ordenya berapa, gitu ya. Khusus yang orde 0, kalau ordenya kalian ketemunya 0, itu yang kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1 ya. Kalau orde 0 tidak perlu ditulis angkanya. Oke. Nah, berikutnya ada latihan-latihan. Silahkan kalian kerjakan ya. Untuk latihan 2, soalnya sama kok. Jadi biar memperlancar, ingat teliti pada kolom yang paling ujung, apakah dia waktu atau laju yang diketahui. Nah, untuk latihan berapa ini? Nah, latihan 4. Khusus untuk latihan 4 ya. Untuk latihan 4, di sini diketahui ternyata ada yang tidak sama. Ada yang konsentrasinya tidak tetap. Kalau ini kan sudah 0,2 dengan 0,2, maka akan didapatkan nanti ini tinggal 0,1 per 0,2 dengan 32 per 64 ya, maka ketemu X-nya nanti akan sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata yang untuk mencari orde yang B, orde B-nya itu tidak ada yang sama di A-nya. Nah, ini terserah kalian bisa memilih mau pakai percobaan yang mana selain 1 dan 2 pokoknya. Karena 1, 2 udah kalian coba untuk mencari orde A. Jadi kalian boleh pilih misalnya 1 dan 3. Atau kalian juga bisa pilih 2 dan 3. Percobaan 2 dan 3. Sama aja. Misalnya di sini saya pakai yang 1 dan 3 ya. Kalau 1 dan 3 berarti 0,1 per 0,4 pangkat. Nah, tadi kan orde A sudah diketahui pangkat 1. Jadi kalian tulis saja pangkat 1. Atau nggak usah ditulis pangkat 1-nya. Kalikan, nah ini yang percobaan 1 dan 3 untuk B-nya kan 0,2 per 0,6. Pangkat Y. Sama dengan 16 per 64. Nah, ini kan kalau disederhanain 1, ini 4, yang ini 1, yang ini 3, yang ini 1, yang ini 4. Nah, sehingga nanti akan diperoleh 1/4 yang kalian dapatkan di sini itu pindah ruas. Pindah ruas ke sini, 1/4 kalikan 4/1. Seperti ini. Yang ini tadi 1/3 pangkat Y. Nah, maka nanti di sini hasilnya adalah sama dengan 1. 1/3 pangkat Y, maka Y-nya karena ini apapun yang dihasil, kalau misalnya di hasilnya 1, maka pangkat berapa yang hasilnya, berapapun dia dipangkatkan hasilnya akan 1, yaitu Y-nya akan sama dengan 0. Karena apapun yang dipangkatkan 0 tadi hasilnya 1 ya. Oke, jadi bisa ya untuk mengerjakan latihan 4 ini. Nah, kalau latihan 5, kalau dia berupa
kata-kata pernyataan tidak seperti tabel-tabel ini, kalau seperti ini kalian bikin tabel sendiri. Ini A, ini B, ini karena yang diketahui itu adalah laju, jadi ini V. Kalian bikin tabel sendiri, ini percobaannya nomor berapa. Percobaan ke-1, itu kalian bikin dulu 1, 1, 1. Seperti itu. Baru berdasarkan soal, oh yang A-nya diperbesar 2 kali. Sedangkan B-nya tetap, kalau tetap berarti 1. Maka laju reaksinya jadi 2 kali. Nah nanti yang satunya lagi A dan B masing-masing 3 kali, oh ini berarti 3. Lalu laju reaksinya jadi 27. Berarti ada 3 percobaan. Silakan coba kalian hitung dan tentukan seperti soal sebelumnya. Ya. Dan berikutnya syarat terjadinya reaksi. Nah, di sini untuk menghasilkan suatu reaksi, maka syaratnya adalah kalian harus memahami teori tumbukan dan juga tentang energi pengaktifan. Di mana syaratnya itu sebenarnya tumbukannya harus efektif dan energi aktivasinya itu sudah cukup. Nah, maksud dari teori tumbukan itu seperti apa? Jadi, pengertian tumbukan dulu. Tumbukan adalah peristiwa bertemunya antar partikel reaktan yang menghasilkan produk. Jadi, antar reaktan misalnya dari A ditambah B itu akan menjadi AB, maka partikel-partikel A ini itu bisa menjadi produk apabila dia bertumpukan dengan partikel B. Nah, jadi nanti bisa jadi partikel AB. Itu maksud dari teori tumbukan. Nah, tumbukan dapat terjadi dengan energi yang cukup dan arah atau orientasi partikel yang tepat atau disebut juga dengan tumbukan efektif. Nah, umpamaannya seperti ini. Jadi apabila ada partikel A dan partikel B, yaitu di sini maksudnya adalah A2 dan B2, dia akan menghasilkan AB, dan untuk contoh yang pertama ini ketika dia tidak akan terjadi reaksi kalau dia orientasinya tidak tepat, arahnya tidak tepat, maka yang terjadi adalah tetap A2 dan B2. Nah, namun reaksi dapat terjadi kalau arah orientasinya tepat atau tumbukannya efektif dengan energinya yang cukup. Nah, akan menghasilkan AB. Seperti ini ya untuk perumpamaannya. Nah, lalu kemudian untuk energi aktivasi itu disimbolkan dengan EA, yaitu energi minimum yang harus dimiliki reaktan agar terbentuk produk. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Jadi, mungkin ini untuk grafiknya itu saya jelaskan singkat aja karena nanti ini ada hubungannya dengan faktor katalis ya. Jadi maksudnya energi aktivasi itu, katakanlah kalian punya batu di sini. Ini batu mau didorong sampai puncak. Nah, batu itu bisa pecah kalau dia sudah sampai di puncak ini lalu dia menggelinding ke bawah. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya dia baru sampainya di di sini, di garis ini, dia tidak akan, sampai kapanpun dia tidak akan bisa menjadi produk. Itulah energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu energi yang minimumnya dia supaya dia bisa menjadi produk, supaya dia bisa pecah batunya, bisa terdorong ke bawah. Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya untuk lebih lanjutnya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5. Yang pertama saya jelaskan dulu tentang konsentrasi. Seperti yang kalian sudah pahami, konsentrasi sudah saya jelaskan juga di stoikiometri. Kemudian saya juga jelaskan di bab awal di laju reaksi ini, yaitu dengan simbol molaritas. Dimana kalau konsentrasinya tinggi, maka partikelnya juga akan semakin banyak. Hal ini bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan di sini. Ini partikelnya makin banyak ya. Nah, kalau partikelnya semakin banyak, ruang geraknya itu akan semakin sempit. Kalau dia semakin sempit, maka untuk bertemunya antara partikel A dan partikel B itu akan lebih sering terjadi.
sehingga tumbukannya sering terjadi atau efektif. Laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, kalau konsentrasinya semakin rendah, ini maka dia partikelnya akan jarang bertemu ya, karena ruang geraknya akan semakin luas, lebih luas dibanding yang kalau konsentrasinya tinggi. Nanti laju reaksinya malah menjadi lambat seperti itu. Oke, untuk faktor yang kedua itu adalah faktor suhu. Kalau suhu ditingkatkan, maka energi kinetik partikelnya akan bertambah. Sudah kalian pahami ya, energi kinetik itu adalah energi gerak, di mana partikel-partikelnya akan menjadi lebih sering bergerak dibandingkan dengan suhu biasa. Nah, kalau dia sering bergerak, maka tumbukannya akan sering terjadi atau lebih efektif. Laju reaksinya akan semakin cepat. Ini bisa dilihat kalau suhunya tinggi seperti ini, dia lebih sering bergerak. Kalau suhunya rendah, partikelnya lebih lambat untuk bergerak. Nah, luas permukaan. Luas permukaan itu seperti kalau misalnya kalian tablet ya, kalau kalian minum obat, itu kan ada yang bentuknya tablet. Lalu ada juga yang mungkin butiran. Kalau dikatakan butiran tablet itu seperti kepingan ya, keping atau mungkin bongkahan. Tuh, kalau misalnya butiran tuh partikelnya lebih kecil lagi. Tapi kalau serbuk dia lebih halus, dia sudah ditumbuk. Serbuk gitu. Itu yang paling halus. Apalagi yang paling halus lagi ya jelas berupa cairan. Kalau misalnya obat kalian itu berupa sirup. Nah, semakin ukuran partikelnya semakin kecil, kan yang paling kecil nih cairan ya jelas ya. Atau kalau dia sesama padatan, maka dia serbuk. Partikel yang ukurannya paling kecil, itu luas permukaannya semakin besar. Nah, kalau luas permukaannya akan semakin besar, maka partikelnya akan semakin banyak. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Dari gambar sini, bisa kalian lihat ini partikelnya yang masih besar, kalau ini sudah kecil-kecil. Maka kalau misalnya dia partikelnya tambah banyak, ini kan dia terlihat lebih banyak, ruang gerak partikelnya lebih sempit. Ini penjelasannya sama dengan konsentrasi ya, jadi saya tidak menjelaskan detail lagi. Seperti ini, jadi dia laju reaksinya juga semakin cepat. Istilahnya, kalau untuk yang partikelnya lebih kecil ini, kalau umpamanya partikel yang merah ini adalah orang, maka orang-orangnya itu ini dengan dia bekerja sama membagi tugas secara adil, maka akan lebih cepat terjadi apa yang mau dicapai. Tujuannya cepat tercapai gitu ya. Kemudian faktor berikutnya adalah tekanan. Nah, kalau tekanannya diperbesar, tekanan diperbesar itu seperti apa sih? Ini anggapannya ini adalah pivot. Jadi kalau ditekan, maka tekanannya itu akan bertambah. Tekanan itu simbolnya adalah P ya. Tekanan diperbesar, ruang gerak partikelnya akan semakin sempit. Nih bisa kalian lihat nih, ruang geraknya akan semakin sempit. Kalau dia makin sempit, maka pertemuan antar partikelnya itu lebih sering bertemu, sehingga dia juga lebih sering bertumbukan, sehingga lebih efektif dan laju reaksinya juga semakin cepat. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor katalis. Nah, katalis itu, zat katalisnya itu dinamakan katalisator. Dia dapat menurunkan energi aktivasi. Makanya tadi kalau misalnya digambarkan di grafik ini, kalau kita harus dorong batu sampai ke atas, kalau dengan dengan penambahan katalis, maka kita hanya mendorongnya dengan sedikit energi, atau mungkin kita bisa menggunakan bantuan gerobak dorong untuk mendorong batunya, sehingga energinya tidak perlu terlalu banyak, jadi energi aktivasinya diturunkan. Itu dapat mempercepat laju reaksi. Nah, tapi kalau misalnya tidak dengan katalis, ya reaksinya tetap dapat terjadi, cuman kecepatannya ya biasa saja, standar ya, tidak bisa lebih cepat. Nah, katalis ini dibedakan menjadi katalis homogen dan heterogen. Ini tergantung dari wujud zatnya. Kalau misalnya A menjadi B, di mana A ini wujudnya adalah solid, berarti kalau dia ditambahkan katalis, kalau dikatakan katalisnya homogen, wujudnya juga harus padat. Kalau dia A-nya itu liquid, maka kalau dia homogen, wujudnya juga harus liquid.
Kalau heterogen berarti harus berbeda. Misalnya ini solid, berarti wujudnya untuk katalisnya harus liquid. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh soal faktor-faktor laju reaksi. Nah, biasanya di sini yang ditanyakan adalah manakah percobaan reaksi. Di sini ada massa. Massanya itu harus sama, karena kalau kalian ingin mengetahui laju reaksi berdasarkan faktor-faktornya itu jumlahnya kan harus sama. Kalau makin banyak kan otomatis reaksinya juga akan semakin lambat atau lebih lama kan. Jadi sama semua nih 5 gram. Kemudian bentuk luas permukaannya ini yang berbeda. Nah, luas permukaannya beda. Lalu ini konsentrasi. Kalau waktu abaikan saja. Kemudian suhu. Jadi ada 3 faktor di sini, yaitu faktor luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Nah, kalau suhu, manakah percobaan reaksi yang lajunya hanya dipengaruhi oleh faktor suhu, maka yang lain nilainya harus sama. Jadi kalau suhu di situ kan dia 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 di sini suhunya berbeda. Tapi kalau kita amati yang lainnya sama, konsentrasinya sama-sama 0,2. Sama-sama bentuk luas permukaannya itu yaitu 5 gram butiran. Nah, kemudian kalau konsentrasi itu kan 2 dan 4. Ini dia berbeda. Namun bagaimana untuk yang lainnya 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 ternyata di sini nih sama ya. Ini 25 sama-sama 25. Jadi faktor suhu dan faktor luas permukaannya sama. Nah, kalau luas permukaannya yang beda, yaitu dia 1 dan 2 di sini dia serbuk, yang satunya butiran, tapi yang lainnya sama. Nah, yang lainnya tuh yaitu konsentrasi dan suhunya ini sama-sama 0,2, ini sama-sama 25. Seperti itu. Bisa ya dipahami. Kemudian untuk contoh soal berikutnya yaitu ini pakai logika saja. Jadi setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, jika pada suhu 30 derajat Celcius, jadi kalau dia 30, lajunya 8. Nah, setiap kenaikan 20 ya, kalau setiap kenaikan 20 berarti 30 tambah 20 kan 50. Tambah 20 lagi 70 nih, yang ditanyakan 70. Dia laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat, berarti ini kalikan 2, 16. 2 kali lebih cepat naik tambah 20 lagi. Kalikan 2 berarti 32. Berarti jawabannya adalah 32 molaritas per sekon. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana soal yang berikutnya? Kalian harus teliti apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah laju reaksi. Kalau yang di sini yang diketahui adalah detik. Nah, kalau detik adalah kebalikannya, dibagi. Jadi awalnya kan dia 30 dengan 64 detik. 64 sekon. Nah, kemudian ternyata setiap kenaikan 15 derajat Celcius. Berarti ditambah 15 tuh hasilnya 45. Tambah 15 hasilnya 60. Tambah 15 lagi hasilnya adalah 75. Oke. Nah, ini kita bagi 3 ya. 64 bagi 3. Nah, jadi karena saya nggak pakai kalkulator ya, saya bikin aja 64/3. Kalau bisa sih kalian pakai kalkulatornya di akhir aja. Jadi bikin pecahan aja. Ini 64/3, lalu lajunya lebih cepat lagi dari semula, berarti 64/9. Karena dibagi 3 lagi kan, atau kali 1/3. Lalu ini 64/27. Nah, baru di kalkulator 64/27 sekon itu berapa detik. Seperti itu ya. Bisa untuk mengerjakan soal berikutnya, ini ada latihan soal, latihan 6A, BC. Silakan kalian menjawab di kolom komentar yang akan saya sediakan nanti. Nah, sebagai tugas untuk latihan, karena minggu depan kita insya Allah ulangan, namun sebelumnya nanti insya Allah juga akan saya adakan Zoom jika memang masih ada yang kurang jelas. Silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di modul yang pernah saya bagikan di halaman 3, yaitu nomor-nomor tertentu saja. Jadi tidak perlu semuanya. Oke, semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.